Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita pada sore hari ini melanjutkan kajian Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di mana beliau berkata, fa idza qila laka man rabbuka, apabila dikatakan kepada kamu, artinya kalau kamu ditanya, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Ini sebuah pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Dan ini akan ditanya nanti di saat kita di kuburan. Setiap kita di kuburan akan ditanya itu. Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Fakul, maka katakan, Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku adalah Allah. Allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bina'amihi, yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah seluruh alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Ibu-ibu sekalian, ini adalah merupakan perkara yang merupakan fitrah manusia. Semua manusia mengakui dengan fitrahnya akan adanya Tuhan, ya, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan langit, bumi, alam semesta yang sangat luas ini. Semua adalah yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pepohonan dan yang lainnya. Maka ya, ketika kita meyakini bahwa Allah pencipta kita, memberi nikmat kepada kita, tentu di sana ada konsekuensi, ya. Di sana ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Apa itu? Kata beliau, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dialah Allah yang aku ibadahi, dialah Allah sesembahanku yang aku sembah. Tidak ada yang aku ibadahi selain Allah. Karena ketika kita meyakini bahwa Allah pencipta langit dan bumi, memberi rezeki, pengatur alam semesta, maka berkonsekuensi bahwa yang kita ibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Orang-orang musyrikin Quraisy itu, ibu-ibu, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabnya siapa? Allah. Ya. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Orang musyrikin Quraisy meyakini pencipta langit dan bumi Allah. Ya. Demikian pula kalau orang-orang musyrikin itu ditanya, ya,
siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ya, ayat 31. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat 31 itu, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur alam semesta ini? Maka mereka akan menjawab, Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian malah mempersekutukan Allah, ya, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tandingan-tandingan. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi itu orang-orang musyrikin seperti itu. Mereka mengakui Allah pencipta langit dan bumi, tapi mereka malah beribadah kepada selain Allah. Iya. Nah, ini ibu sekalian. Kemudian beliau berkata, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Mana dalilnya? Itu Allah Ta'ala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Segala puji bagi Allah, Rabb al-alamin. Ya. Rabb artinya apa? Pemilik, pengatur, ya. Al-alamin, alam semesta ini. Alam semesta ini pemiliknya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menciptakan dan memiliki alam semesta dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Ya. Coba yang disembah selain Allah itu, ibu-ibu, apakah mereka mengatur alam semesta? Tidak. Apakah mereka yang menciptakan alam semesta? Tidak. Orang yang menyembah sapi misalnya, apakah sapi yang menciptakan langit dan bumi? Tidak. Justru sapi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia makhluk yang lemah, yang sangat membutuhkan rezeki dari Allah. Coba ya, tanyakan kepada orang yang menyembah matahari itu. Apakah matahari yang menciptakan langit dan bumi? Ya, mereka sendiri tidak meyakini itu. Apalagi di alam semesta ini matahari banyak banget. Ya. Di alam semesta ini disebutkan oleh para ilmuwan, ya, katanya ada miliaran galaksi. Setiap galaksi ada mataharinya. Apakah matahari yang menciptakan langit dan bumi? Justru matahari itu sendiri beredar pada porosnya, mengikuti aturan penciptanya. Katakan kepada orang yang menyembah nabi, apakah nabi yang menciptakan langit dan bumi? Apakah nabi yang kalian sembah itu yang memberikan rezeki kepada seluruh manusia, kepada binatang-binatang, sementara nabi itu sendiri manusia yang membutuhkan rezeki? Coba tanya orang-orang yang menyembah, ya, para jin itu. Apakah para jin yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini? Sementara jin itu sendiri makhluk yang lemah, yang membutuhkan karunia Allah Rabbul Alamin. Coba tanya kepada yang menyembah pepohonan, bebatuan. Apakah pepohonan dan bebatuan itu yang menciptakan langit dan bumi? Tidak sama sekali.
Lalu siapa yang menciptakan langit dan bumi yang begitu besar? Alam semesta yang begitu agung dan luas ini. Tentu Dia pencipta alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Ya. Wa kullu ma siwallahi alam. Wa ana wahidun min dhalikal alam. Maka semua selain Allah masuk dalam kategori alam semesta ini. Dan aku sendiri, kita sendiri manusia, salah satu daripada alam itu. Ya. Nah ini ibu-ibu, jadi ya, kalau kita ditanya siapa Tuhanmu, siapa penciptamu, siapa Rabbmu, Tuhanmu, jawab dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan. Tuhanku Allah yang telah menciptakan aku dan telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Iya, yang telah mentarbiah aku dan mentarbiah seluruh alam semesta ini. Kemudian kata beliau, fa idza qila lak. Dan apabila kamu ditanya, bima arafta rabbak? Dengan apa kamu tahu atau mengenal Tuhanmu? Kamu katakan Tuhanmu Allah. Kamu yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah. Baik. Sekarang dari mana kamu tahu? Apa buktinya? Faqul, maka jawablah. Bi ayatihi wa makhluqatihi. Aku mengenal Tuhanku dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ayat yang dimaksud di sini masuk padanya dua ayat, Bu ya. Yang pertama yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat Allah yang ada dalam alam semesta ini, Ibu-ibu. Iya. Seperti akan disebutkan oleh beliau nanti, bahwa termasuk ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat kauniyah. Contohnya apa? Ya, matahari, bulan, siang, malam. Itu ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Aku tahu adanya Allah setelah melihat ayat-ayatnya. Demikian pula aku melihat makhluk-makhluknya yang luar biasa. Ini dia matahari yang beredar pada porosnya. Planet-planet yang bertaburan di angkasa sana, tak pernah ada terjadi tabrakan satu sama lainnya. Dia beredar pada orbitnya masing-masing. Siapa yang mengatur itu? Kalau bukan penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bumi yang kita pijak, ya. Seluruh manusia berada di satu bumi yang sama. Mungkinkah manusia Tuhannya bermacam-macam? Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, lalu Allah berkahi bumi ini. Ya Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman-tanaman untuk kebutuhan manusia, binatang-binatang dan hewan. Ya, pohon-pohon yang berbuah yang dibutuhkan oleh manusia. Bukankah itu menunjukkan akan adanya pencipta yang maha kuasa atas segala sesuatu? Ya. Maka beliau mengatakan begitu. Maka katakanlah, aku mengenal Tuhanku dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat Allah, malam dan siang. Coba ibu lihat, Allah silih bergantikan malam dan siang. Allah tidak jadikan malam terus, dan Allah pun tidak jadikan siang terus, tidak. Kenapa ada malam, ada siang, ibu-ibu sekalian? Karena dengan adanya malam,
manusia istirahat, Ibu. Ya, dengan adanya siang, manusia mencari nafkah dan mencari rezeki. Demikian pula makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Adanya malam dan siang itu subhanallah. Pergantian malam dan siang itu menunjukkan akan tanda-tanda kebesaran Allah azza wa jalla. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir, kata Allah. Ya. Ayat-ayat Allah malam. Allah jadikan malam itu bagaikan selimut. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan Allah jadikan siang itu mencari pencaharian, mata pencaharian. Wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat Allah matahari dan bulan. Bagaimana matahari itu, ibu-ibu sekalian? Beredar pada orbitnya. Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari itu pun berlari menuju tempat mustaqarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, atadruna ila aina tajri syams, atau kama qala. Tahukah kalian kemana matahari ini berlari? Kata Rasulullah, innaha tajri limustaqarril laha tahtal arsh. Sesungguhnya matahari ini berlari ke tempatnya di bawah arsh. Lalu ia sujud, kata Rasulullah. Sampai Allah mengizinkan ia untuk terbit dari arah timur. Lalu ia berlari lagi, kata Rasulullah SAW, ke mustaqarnya. Lalu kemudian ia pun sujud kepada penciptanya. Ya, sampai Allah memerintahkan ia untuk terbit dari tempatnya. Dia pun terbit demikian setiap hari sampai akhirnya Allah berfirman, itla'i minal maghrib. Terbitlah kamu dari barat. Maka ia pun kemudian terbit dari barat. Dan saat itulah tidak diterima lagi taubat. Tidak lagi diterima keimanan orang yang baru beriman saat itu. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ya. Bulan, adanya bulan, itu semua menunjukkan kepada pencipta alam semesta. Dengan matahari dan bulan kita menetapkan waktu. Ya, ada waktu berdasarkan matahari, ya. Ada waktu yang berdasarkan kepada bulan. Ya, untuk tahun Hijriyah, ya, itu bersandar kepada bulan. Sehingga dengan itu ada waktu yang berjalan, Masya Allah. Amin makhlukati samawatu sab' wal ardhuna sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluk Allah, langit yang 7. Ibu-ibu sekalian, langit itu 7 lapis, ibu. Satu lapisnya itu tebal sekali, ya. Hanya Allah yang maha tahu ketebalannya. Ya. Sebagian ulama ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat As-Sajdah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang malaikat yang naik ke langit, ya, dalam waktu 1000 tahun. Allah berfirman, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah lah yang mengutus, yang mengatur urusan ini dari langit ke bumi. Kemudian naiklah kepada Allah pada satu hari yang sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwa ia naik kepada Allah
dalam waktu 1000 tahun yang kalian hitung. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa 1000 tahun ini adalah tebalnya langit dunia. Sementara dalam hadisul awal disebutkan bahwa tebalnya langit itu 500 tahun perjalanan. Namun hadis awal itu ia didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan banyak para ulama hadis mendhaifkannya. Ya. Ibu-ibu sekalian, di antara makhluk-makhluk Allah itu langit yang luas banget, Masya Allah. Tidak ada yang mengetahui luasnya langit kecuali Allah. As-samawatu sab' wal arduna sab'. Demikian pula bumi yang 7, yaitu 7 lapis bumi. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana ketebalan bumi ini. Ya. Itu semua makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Belum lagi kursi Allah, belum lagi arasy Allah. Yang disebutkan dalam hadis ya, tidaklah langit dan bumi yang 7, langit yang 7, bumi yang 7 dibandingkan dengan kursi Allah, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy Allah, kecuali seperti apa? Cincin yang dibandingkan dengan padang pasir. Subhanallah. Bayangkan ibu-ibu sekalian, betapa luasnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Betapa besarnya alam semesta yang Allah ciptakan ini. Bukankah itu semua menunjukkan akan adanya pencipta? Mungkinkah sesuatu itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Gak mungkin. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa? At-Tur. Allah berfirman apa? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya jadi dengan sendirinya? Ini enggak masuk di akal. Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Ini juga enggak mungkin. Ya. Berarti kemungkinan yang ketiga saja yang mungkin, bahwa mereka diciptakan. Am khalaqus samawati wal ard, ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi, kata Allah. Nah, lihat subhanallah, pertanyaan dari Allah yang luar biasa ini, Bu, yang mengharuskan kita untuk menggunakan akal pikiran kita ini. Am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka diciptakan dengan tanpa sesuatu, artinya tiba-tiba jadi? Ada enggak manusia seperti itu, ibu-ibu sekalian? Manusia tiba-tiba jadi gitu, enggak ada yang menciptakan? Enggak mungkin. Atau apakah mereka menciptakan diri sendiri? Apakah kita menciptakan diri sendiri? Enggak juga. Kita tercipta tiba-tiba sudah jadi laki-laki, jadi wanita. Siapa yang menentukan itu semua? Tentu pencipta alam semesta. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, maka itu semua tanda ya akan adanya pencipta yang maha dahsyat, yang luar biasa. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Segala sesuatu yang kita lihat itu sebagai apa? Tanda yang menunjukkan bahwasanya penciptanya hanya satu saja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka semua ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk ini, ibu-ibu, kalau kita perhatikan, menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Siapa yang bisa menciptakan matahari? Siapa? Tidak ada.
kecuali penciptanya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Matahari yang sangat panas itu ibu-ibu. Namun kita butuh kepada sinar matahari yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Iya. Siapa yang menciptakan bulan? Saat malam kita melihat ia bercahaya dengan indahnya di malam hari yang kelam. Siapa yang menciptakan itu kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Nah, ibu-ibu sekalian. Kemudian beliau berkata, "Wad-dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya itu firman Allah Ta'ala dalam surat Fussilat ayat 37. "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, siang dan malam, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada bulan. Tapi sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu, jika kalian memang orang-orang yang hanya beribadah kepadanya. Di sini Allah ingatkan ya, gak pantas kalian beribadah kepada matahari, kepada bulan, itu makhluk. Iya, itu diciptakan oleh Allah. Maka kewajiban kamu sujudnya, ibadah itu hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin." Sesungguhnya Rabbmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian ia beristiwa di atas arasy-Nya. Yughshil lailan nahar. Allah subhanahu wa ta'ala pergantikan malam dengan siang. Yatlubu hasitha. Allah gantikan dengan cepatnya. Artinya setelah malam langsung siang, setelah siang langsung malam. Wasyamsa wal qamar wan nujum. Demikian pula matahari, bulan, bintang-bintang, kata Allah, musakhkharatum bi amrih. Semua ditundukkan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua tunduk. Allah mengatakan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Ya, maha mulia Allah, pencipta atau pemilik alam semesta ini, ibu-ibu sekalian. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, coba kita berpikir. Gunakan akal pikiran kita ya untuk memikirkan siapa pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini. Coba pikiran kita jangan cuma digunakan untuk mikirin makanan aja. Ya. Tapi kita gunakan untuk memikirkan itu, Ibu. Kemudian beliau berkata, "War-Rabbu huwal ma'bud." War-Rabb dialah yang diibadahi. Artinya pencipta langit dan bumi itulah yang diibadahi. Ya, kata beliau, "War-Rabb huwal ma'bud." Ar-Rabb, Rabb itu artinya pemilik, pencipta, pengatur alam semesta.
itulah yang diibadahi. Artinya bahwa tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhidul uluhiyah. Jadi kalau kita meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwasanya yang kita ibadahi hanya Allah saja, bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, kata beliau, warabbu huwal ma'bud. Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang harus diibadahi. Mana dalilnya? Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, Tuhanmu, yang mana? Yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu yang harus disembah, itu harus diibadahi. Dia Allah yang telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan Allah turunkan dari langit air hujan. Dengan air hujan itu Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki buat kalian. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, sementara kalian tahu bahwa yang melakukan itu semua Allah Rabbul Alamin. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Di sini Allah mengingatkan siapa yang harus kita sembah. Yang harus kita ibadahi adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Adapun yang tidak bisa menciptakan sesuatu, gak berhak disembah. Makhluk yang butuh kepada karunia Allah, bukan Tuhan, dan tidak berhak dipertuhankan. Lalu kenapa kalian menyembah selain Allah? Padahal dia hakikatnya makhluk yang lemah, yang membutuhkan karunia penciptanya. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Qala Ibnu Katsir, berkata al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini bernama Ismail bin Umar, ya, Al-Qurashi, dari keturunan Quraisy. Beliau seorang ahli tafsir. Ibnu Katsir ini salah satu murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di mana Ibnu Katsir wafat pada tahun 774 Hijriah, ibu-ibu sekalian. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan firman Allah tadi, ya, Al-Khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu, dialah yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang tidak bisa menciptakan apa-apa, enggak berhak diibadahi, Bu. Ya. Itu yang harus kita pahami betul. Karena masalahnya orang-orang musyrikin, ya, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu, Bu. Ya. Orang-orang yang tidak mau berpikir bahwa yang diibadahi oleh dia itu makhluk lemah, nggak bisa menciptakan. Menciptakan apa mereka? Menciptakan lalat aja nggak bisa. Menciptakan nyamuk juga nggak bisa. Menciptakan, ya, yang tanah debu saja nggak bisa. Lalu kok disembah? La haula wala quwata illa billah. Di mana akal?
Ya. Berapa banyak ya orang yang notabene mengaku dirinya muslim, Bu, tapi kok menyembah selain Allah, beribadah kepada kuburan. Ya. Bikin sesajen-sesajen diperuntukkan untuk para jin, padahal itu ya sembelihan itu kan termasuk ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting kita untuk pahamkan hakikat ibadah itu apa sih. Sebetulnya ya semua orang Islam sepakat tidak boleh beribadah kepada selain Allah sebetulnya. Tidak boleh menyembah selain Allah. Cuma banyak di antara kita tidak paham hakikat ibadah itu apa. Ya. Nah, di sini kemudian beliau menjelaskan tentang macam-macam ibadah. Di mana ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kata beliau, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul islami wal imani wal ihsan. Aminhu du'a wal khawf wal raja wal tawakkul wal ragbah wal rahbah wal khusyu' wal khasyah wal inabat wal isti'anah wal isti'adzat wal istighathah wal dhabh wal nadhr wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan seperti Islam, iman, dan ihsan. Apa itu Islam, ibu-ibu? Yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan rukun Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mendirikan sholat, membayar zakat, ya. Demikian pula berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Semua ini hanya untuk Allah. Apa itu iman yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW? Iman itu rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para nabi, ya, hari kiamat, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa itu ihsan? Rasulullah menafsirkan ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Semua ini masuk ibadah yang agung, ibu-ibu sekalian. Aminhu du'a. Di antara ibadah, doa. Doa hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh berdoa kepada mayat yang telah meninggal dunia. Mayat tidak bisa mengabulkan doa. Ya. Dan tidak boleh pula kita menjadikan mayat yang sudah meninggal sebagai wasilah antara kita dengan Allah, di mana kita meminta syafaat kepada mayat. Ya. Kita berharap ya kepada mayat supaya memberikan syafaat, padahal syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh, ibu-ibu sekalian. Doa hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh kita berdoa kepada Rasulullah yang sudah meninggal dunia. Ya. Dengan mendatangi kuburannya dan berkata, wahai Rasulullah, beri saya rezeki, wahai Rasulullah, ya, berikan saya anak dan yang lainnya. Ini semua kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Doa hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah atau kepada para wali. Tidak boleh misalnya kita berkata, ya, seperti yang diucapkan oleh orang Syiah, ya Husain al-Madad, ya Husain al-Madad, wahai Husain, kami meminta pertolonganmu, meminta bantuanmu. Ini jelas syirik. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Betul, beliau orang yang Masya Allah, yang telah Rasulullah jamin dengan surga. Rasulullah mengatakan, ya bahwa Hasan dan Husain sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya adalah sayyid pemuda penduduk surga.
Tapi Husain makhluk. Ya, tidak boleh kita berdoa kepada makhluk. Atau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang sufi, berdoa kepada Sayyid Badawi, ya Sayyid Badawi, Al-Madad, dan yang lainnya. Atau yang berdoa, ada orang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak boleh ibu-ibu sekalian, doa hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Wal khauf, demikian pula rasa takut. Tidak boleh ibu-ibu kita takut kepada sesuatu seperti takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kita kepada Allah seperti apa sih, Bu? Takutnya kita kepada Allah itu adalah takut yang disertai dengan apa? Ta'zim, pengagungan, dan tadarru, ketundukan dan kepatuhan. Iya. Kalau sebatas kita takut kepada sesuatu yang sifatnya tabiat manusia sih nggak masalah. Ibu takut dengan kegelapan, takut ada jin yang takutnya dia akan menyakiti kita misalnya. Atau misalnya takut kepada binatang buas misalnya. Atau takut misalnya kepada makhluk-makhluk yang berbisa misalnya. Seperti itu nggak masalah. Itu tabiat manusia. Yang tidak boleh itu adalah kita takut kepada sesuatu untuk bisa memberikan mudarat kepada diri kita tanpa izin Allah Rabbul Alamin. Disertai dengan pengagungan kepada Dia, ya, dan ketundukan. Maka itu takut yang sifatnya ibadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Warraja, demikian pula berharap. Berharap yang termasuk ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada Allah, itu berharap yang disertai dengan apa? Pengagungan kepada Allah, tadarru kepada Allah, disertai dengan iktimadul, ya, berharap di mana hati kita betul-betul bersandar kepadanya secara sempurna. Nah, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Adapun berharap kepada makhluk dalam perkara yang makhluk mampu melakukannya, enggak masalah. Misalnya ibu berkata kepada teman, saya berharap besok kamu nanti hadir ya, ini dalam undangan, dalam pernikahan anak saya. Saya ngarepin deh kamu datang besok. Berharap seperti ini boleh, enggak masalah. Tapi yang dimaksud dengan berharap yang merupakan ibadah hanya untuk Allah, itu berharap ya kepada Allah, mengharapkan karunia-Nya, mengharapkan pahalanya, disertai dengan ketundukan dan kepatuhan dan pengagungan kepada Allah. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berharapnya kepada makhluk seperti kepada Allah, disertai dengan pengagungan, dengan tadarru dan ketundukan, disertai dengan apa? Ya, hati kita bertumpu kepada Dia secara sempurna, maka sungguh ia telah berbuat syirik, ibu-ibu sekalian. Ini berharap yang haram, yang syirik. Wat tawakkul, demikian pula di antara macam ibadah apa? Tawakal. Apa itu tawakal? I'timadul qalbi 'ala Allah. Ya. Yaitu hati kita hanya bersandar kepada Allah, disertai dengan apa? Disertai dengan usaha, ibu-ibu sekalian. Siapa yang bersandar kepada Allah hatinya tapi enggak mau berusaha, itu bukan tawakal, itu namanya malas. Ya. Kayak ada orang yang berkata, saya mah nggak mau cari duit, saya mah tawakal aja sama Allah. Tapi kerjaannya tidur aja, nggak mau cari duit, nggak mau cari nafkah. Ini bukan tawakal, ibu. Ini malas namanya. Ya.
Dan siapa yang berusaha lalu hatinya bersandar kepada usahanya, maka ia telah berbuat syirik. Maka hati-hati ya. Hati kita jangan sampai bersandar kepada selain Allah. Sandarkan hati kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan kita bersandar misalnya Bu kepada skill dan kemampuan kita, gak boleh. Ya. Jangan kita bersandar kepada kecerdasan dan kepintaran kita, gak boleh. Itu semua termasuk syirik. Walaupun bukan syirik besar ya. Kewajiban kita hanya bersandar hati kita kepada Allah. Maka siapa yang bersandar kepada makhluk secara sempurna, di mana ia betul-betul ya disertai dengan pengagungan kepada sesuatu tersebut, di mana ia tawakalnya kepada sesuatu tersebut, maka ia telah berbuat syirik, ibu-ibu sekalian. Seperti orang yang pakai penangkal, ibu, pakai jimat. Ya. Kalau ketinggalan jimatnya itu ketakutan banget, Bu. Karena dia yakin jimat itulah yang bisa menolak bala. Dia yakin bahwasanya jimat itu yang bisa melindungi dirinya. Inilah syirik, bahkan syiriknya syirik besar yang bisa mengeluarkan ia dari Islam akibat daripada keyakinan itu. Kadang orang yang pakai jimat itu suka berkata begini, ya saya sih tawakalnya kepada Allah, jimat itu cuma syariat. Maka kita tanya, itu syariat siapa? Apakah Allah dan Rasulnya mensyariatkan ya kita untuk memakai jimat? Tidak. Ya. Justru itu syariat dari syaitan untuk memalingkan hati kita dan tawakal kita kepada selain Allah Rabbul Alamin, agar hati kita tawakalnya kepada jimat itu. Kalau kamu tawakal kepada Allah, udah buang jimat itu jauh-jauh, cukup Allah sebagai pelindung kamu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, tawakal, dan tawakal itu ibadah yang agung. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup bagi dia Allah Subhanahu wa taala. Allah akan cukupi dia, kata Allah. Tak akan menyesal orang yang bertawakal kepada Allah, Ibu. Iya. Ini Ibu sekalian, ini diantara apa? Ibadah. Warraghbatu warrahbatu. Demikian pula rogbah. Rogbah itu artinya keinginan. Ya. Di mana kita ibu-ibu sekalian ya berusaha untuk menjadi hamba-hambanya yang punya sifat rogbah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ar-rogbah mahabbatul wusul ila syai'il mahbub. Rogbah itu artinya ya suka untuk mendapatkan atau meraih sesuatu, itu rogbah. Nah, rogbah yang merupakan ibadah artinya, Bu, kita berkeinginan untuk mengharapkan mendapatkan surga Allah dan ridhonya, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua ibadah ibu-ibu sekalian. Adapun kemudian kita menjadikan keinginan kita yang terbesar kehidupan dunia, ini bahaya, Ibu. Iya, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Kewajiban kita jadikan rogbah kita yang terbesar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warrahbatu, demikian pula rohbah. Apa sih rohbah itu ibu-ibu sekalian? Rohbah itu artinya al-khawf al-muthmir
lil harab. Rasa takut yang membuahkan lari dari yang ditakuti. Jadi bedanya rohbah dengan khauf apa? Khauf artinya takut. Rohbah artinya takut, sama-sama takut sih. Cuman bedanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau rohbah itu artinya takut yang disertai dengan lari. Ya. Kalau kita takut dari api neraka, lari dari api neraka sejauh-jauhnya dengan meninggalkan maksiat. Adapun kemudian kita takut dari api neraka tapi kita enggak lari, ini menunjukkan ya salah dalam takutnya itu. Wal khusyuk, di antara ibadah juga kata beliau apa? Yaitu khusyuk. Ya. Apa sih khusyuk itu? Yaitu adzul wa tatamun li 'azamatillah bihaitsu yastaslim li qada'ihil kauni wasyar'i. Yaitu ya tunduk dan pasrah dan patuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk hati kita di hadapan Allah, tunduk kepada Allah. Ya. Ibu-ibu sekalian. Di antara macam ibadah apa lagi? Khasyah. Khasyah apa? Artinya takut juga. Cuma bedanya ibu-ibu, khasyah itu biasanya takut yang berasal dari keilmuan. Dan ini merupakan ya sifat para ulama. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Demikian pula macam ibadah apa lagi? Al-inabah. Kembali kepada Allah. Ya. Di antara macam ibadah apa lagi? Isti'anah. Mohon pertolongan kepada Allah dalam perkara yang hanya mampu Allah melakukannya. Isti'adah, meminta perlindungan. Ya. Istighatsah, memohon pertolongan dalam perkara yang sulit dan genting. Wadzabh, menyembelih. Wannadhar, demikian pula bernazar. Nah, ibu-ibu sekalian, semua ini masuk dalam kategori ibadah. Semua ini ibadah. Emangnya nyembelih bukan ibadah? Ibadah itu. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah, untuk kuburan, ya, untuk wali fulan, berarti dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bernazar ya untuk selain Allah, dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istighotsah kepada wali yang sudah meninggal dunia, minta pertolongan kepada Said Badawi misalnya, atau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, dia sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Rabbul Alamin. Istighotsah hanya kepada Allah Rabbul Alamin, tidak kepada makhluk. Ya. Semua ini milik Allah. Kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala. Mana dalilnya? Dalilnya itu firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid, ya, sebagian ulama mengatakan artinya masjid yang dimaksud di sini anggota-anggota sujud. Lillah, hanya untuk Allah saja. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali kamu berdoa atau menyeru bersama Allah kepada siapapun juga. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Maka siapa yang memalingkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka ia musyrik kafir. Ini namanya mengkafirkan perbuatan. Adapun orangnya, apakah langsung kita kafirkan? Pendapat yang paling kuat, kalau ternyata dia bodoh dan tidak tahu, wajib ditegakkan dulu hujah kepada dia. Diberitahu dulu
bahwa itu termasuk syirik besar, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, dia tidak punya sama sekali bukti bahwa itu Tuhan yang berhak diibadahi, maka sesungguhnya hisabnya kelak di sisi Allah. Maka orang kafir itu tidak akan pernah beruntung, kata Allah. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian beliau nanti akan menyebutkan ibu-ibu masing-masing dalilnya. Baik ibadah doa, takut, berharap, tawakal, dan yang lainnya yang sudah kita sebutkan tadi akan disebutkan satu persatu dalilnya. Insya Allah kita akan dibahas pada pertemuan yang akan datang dan kita buka tanya jawab. Nah, sebagai anak, bagaimana sikap saya menghadapi orang tua yang suka mengeluh dan sering menyebut-nyebutkan kebaikannya kepada anak-anaknya? Kewajiban kamu anak berbakti dan berbuat baik, berbuat ihsan kepada orang tuamu. Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Ya, sabar menghadapi sifat dia yang kurang baik itu, yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dia, ya, kepada anak-anaknya tersebut. Ya, masalah dia mengungkit-ungkit kebaikannya itu, ya, perkara yang dikhawatirkan malah membatalkan kebaikannya tersebut. Maka itu untuk dia. Maka kewajiban kamu sebagai seorang anak tetap berbakti, ya, tetap berbuat ihsan, tetap kita layani dia, penuhi kebutuhannya, ya, sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Apakah kita berdosa bila kita ragu-ragu untuk melakukan sesuatu perbuatan? Takut terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan, Ustadz. Ibu, ketika kita melakukan suatu perbuatan lalu takut terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan, sebetulnya itu akibat kurangnya tawakal. Kalau ibu tawakalnya kepada Allah jujur, tawakal itu akan menimbulkan ketentraman hati dan menghilangkan ketakutan. Tapi ketika kita masih dihantui ketakutan terjadi sesuatu, mau naik mobil takut tabrakan, mau naik pesawat takut jatuh, ya, mau pergi jalan kaki takut ditabrak. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa hidup nantinya, Bu. Kewajiban kita tawakal kepada Allah. Ya. Makanya kan kita disyariatkan ketika kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Namun jangan hanya ucapan dengan lisan, Bu, ketika membaca itu, tapi disertai dengan keyakinan hati dan yakin bahwa ya penjagaan Allah itu yang terbaik. Yakin orang yang tawakal kepada Allah, Allah pasti tidak akan sia-siakan dia. Yakin. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi perasaan-perasaan takut terjadi apa-apa yang kayak gini sebetulnya dari kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kurangnya keyakinan kita kepada Allah. Ya, Allahu a'lam. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelumnya ibu-ibu,
untuk kajian saya ya, setiap Kamis ketiga. Saya berharap ibu-ibu jam 4 sudah kumpul ya Bu ya. Kita mulai jam 4. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.